Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lokman Jayukenana dengan NIM 19383022035 dari kelas PBSB. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UAS mata kuliah Arbitrase Syariah dan berikut pertanyaannya. Jelaskan artikulasi peningkatan kesadaran para pihak tentang ketaatan terhadap klausula arbitrase syariah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan filosofi klausula arbitrase syariah, potensi kemungkinan pemilihan arbitrase yang kemudian dibawa pada forum pengadilan, dan kesadaran para pihak tentang ketaatan terhadap klausula arbitrase syariah. Nah, perlu diketahui bahwa filosofi adanya klausula arbitrase syariah ini adalah bahwa para pihak yang bersengketa sepakat tidak akan menggunakan lembaga peradilan, sehingga jika pihak-pihak tersebut cenderung menggunakan court involvement atau peranan pengadilan di dalamnya, maka hal tersebut merupakan sikap yang kontra dengan filosofi dari klausula arbitrase syariah itu sendiri. Kemudian, potensi pihak-pihak yang menggunakan court involvement terlihat dari beberapa data empirik, baik dari pihak-pihak yang telah membuat klausula arbitrase syariah maupun yang belum membuat klausula. Nah, kemungkinan yang berperkara yang memilih arbitrase syariah dan kemudian membawanya pada forum pengadilan masih sangat terbuka. Untuk putusan arbitrase syariah ditaati oleh pihak-pihak karena dari awal mereka sepakat untuk memilih lembaga tersebut. Putusannya pun idealnya bersifat final dan banding. Akan tetapi pihak yang dikalahkan melalui putusan arbitrase syariah ini masih saja merasa tidak puas. Jadi pihak tersebut menggunakan kewenangan peradilan sebagai jalan untuk melawan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan. Nah, biasanya mereka menggunakan dasar berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 70 undang-undang tersebut. Nah, para pelaku bisnis cenderung memandang sama antara lembaga arbitrase syariah maupun pengadilan. Jadi, langkah yang diambil oleh pihak tersebut tentunya cenderung keluar dari komitmen mereka di awal, yaitu berekonomi syariah. Nah, tidak menaati kesepakatan yang telah sama-sama dibuat adalah bentuk pengabaian ketentuan syariah. Sedangkan dalam Islam, menaati kesepakatan atau perjanjian itu dianjurkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, jika dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dari sisi substansi telah diadakan pembaruan juga penguatan pada sisi struktur, maka kesemuanya disinergikan dengan kultur masyarakat yang diarahkan kepada kesadaran hukum yang berdiri di atas moral Islami. Artinya bahwa masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah dengan sendirinya mengetahui jika terjadi perselisihan, ia sendiri dengan sadar akan merujuk kepada ketentuan yang berdasarkan syar'i tanpa harus keluar dan merasa nyaman dengan hukum yang sumbernya di luar ketentuan syar'i. Termasuk juga jika ia sepakat memilih arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketanya. Kemudian, menaati klausula arbitrase syariah yang telah disepakati, hakikatnya menaati prinsip Islam. Dalam hal persinggungan dengan lembaga peradilan, masyarakat mengetahui dengan secara sadar menentukan bahwa peradilan yang dimaksud adalah peradilan yang representatif dari peradilan Islam. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah yang melibatkan lembaga peradilan, maka pihak pun akan dapat memprediksi dengan benar putusan pengadilan yang akan dijatuhkan. Dengan demikian, dapat dihindari penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang unpredictable, yang kemudian para pihak akan mendapatkan manfaat dan kepastian hukum, serta bermuara kepada pihak yang benar-benar mendapatkan keadilan. Dari sinilah peningkatan kesadaran hukum masyarakat diupayakan, terutama kesadaran untuk menaati klausula arbitrase syariah yang disepakati. Nah, dengan demikian, court involvement arbitrase syariah benar-benar dapat menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai jawaban UAS arbitrase syariah poin keempat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.